Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji selalu kita haturkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berhak dipuji, yang berhak disembahi. Lahu mulkus samawati wal ard. Karena memang Allah lah pemilik langit dan bumi. Jadi wajib buat kita untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur, dengan memuji, maka Allah akan berikan keberkahan buat hidup kita dan tambah nikmat buat kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur maka Allah tambah, dan sebaliknya kalau kufur Allah berikan cobaan dan ujian ataupun adab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azabnya dan Allah dekatkan kita dari nikmat yang penuh berkah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang umatnya ingin dekat dengan beliau, ingin mendapatkan syafaat beliau, ingin bertemu dengan beliau di surga nanti, maka banyak-banyaklah berselawat, kemudian beribadahlah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan ini ya, tema yang akan kita sampaikan adalah melakukan kegiatan ibadah yang terbaik di dua kota suci ini, baik kota Mekah dan Madinah. Tentunya, karena ini adalah perjalanan panjang dan perjalanan yang memakan waktu cukup banyak, ya pesawat saja itu sampai 9 jaman kalau kita dari kota Medan atau kota Jakarta. Pesawat kita 9 jam. Jangan sampai kedatangan kita di sana itu jauh-jauh mengeluarkan biaya banyak, hanya mendapatkan kerugian yang belaka, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita mempelajari, perlu kita mendengarkan, perlu kita sampaikan bahwa apa sebenarnya yang harus kita lakukan, ibadah terbaik apa yang harus kita lakukan di dua kota suci yang luar biasa ini. Karena kita tahu bahwa nilai-nilai ibadah, kemudian balasan yang Allah berikan pada saat seorang hamba melakukan ibadah di dua kota suci ini luar biasa pahalanya dibanding masjid yang lainnya. Di kota Mekah itu 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa itu 500. Baik, apa saja lantas ibadah yang terbaik yang harus bisa kita lakukan di kota Mekah atau Madinah? Yang pertama adalah salat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini salat 5 waktu berjamaah di masjid ini bukan perkara sepele, ya, tetapi dianggap sepele. Ini perkara yang sangat urgen, yang sangat-sangat wajib untuk bisa kita lakukan ibadah salat 5 waktu ke masjid berjamaah. Karena memang, ya, secara hukum saja bagi laki-laki melakukan salat ibadah ke masjid itu wajib berjamaah. Dengan banyak dalil-dalil, ya. Kemudian penjelasan-penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seseorang yang dia buta saja, ya, diperintahkan untuk datang ke masjid. Di dalam konteks hadis itu dikatakan, atasma'un nida, wahai orang buta, dengar nggak kau azan? Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya saya dengar. Fa'ajibuhu,
maka penuhi panggilan azan tersebut. Artinya apa? Orang buta saja, orang yang kesempurnaan jasadnya ya tidak sempurna, diwajibkan buat mereka untuk datang ke masjid selama 5 waktu. Kenapa? Karena ada nilai terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, hadis ini hadis hasan. Kalau hadis hasan, itu derajat hadisnya bisa dilakukan dan bisa dikerjakan. Apa hadisnya? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, ya, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka'umratin nafilatin. Artinya, siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti haji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan ibadah umrah yang sunnah. Pemirsa yang Allah muliakan, luar biasa. Ya. Dan ini kita lakukan ya pada saat kita salat ibadah di 2 kota suci ini, Mekah dan Madinah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Kita mendapatkan hanya salat kita 5 waktu ke masjid berjamaah. Ya. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini seperti haji. Nilai pahalanya Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Pemirsa yang Allah muliakan. Ya. Lagi-lagi kita sampaikan bahwa sayang sekali kalau kita sholat dalam hotel. Apalagi 5 waktunya di dalam hotel. Ya. Maka manfaatkanlah situasi seperti ini pada saat kita sudah jauh-jauh untuk berziarah di kota Makkah dan Madinah. Ya, manfaatkan terus, lakukan terus ya untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid kota Madinah dan di Masjidil Haram kota Makkah. Kemudian pemirsa yang Allah muliakan, apalagi ibadah yang terbaik yang akan kita lakukan di kota Makkah dan Madinah, insya Allah kita akan lanjutkan nanti setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa yang Allah muliakan, ya, yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat di 2 kota suci ini, ya, agar ibadah itu sangat-sangat bernilai tinggi di sisi Allah. Yang pertama tadi adalah salat wajib 5 waktu ke masjid berjamaah. Kemudian yang kedua, ya, adalah melakukan salat isyraq. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan nilai pahalanya tinggi, besar di sisi Allah? Awalnya kita lakukan adalah kita ikut sholat wajib berjamaah di masjid. Sholat subuh. Nah, jadi kita datang ke masjid, baik Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, ya, subuh kita sholat jamaah di situ. Kemudian yang kedua, setelah selesai sholat jamaah subuh di masjid itu, kita manfaatkan untuk berzikir. Kita tahu bahwa makna zikir itu luas. Ya, bisa zikir dengan lisan, dengan hati, ataupun zikir dengan membaca. Membaca Al-Quran mungkin sampai Isyraq tadi. Nah, gunakan hal-hal yang bermanfaat. Ya, gunakan hal-hal yang bermanfaat, mengucapkan kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahmid, kemudian membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sembari menunggu Isra tadi. Kemudian, ya, kalau sudah matahari tingginya
Kalau kata para ulama itu, mereka mengatakan di sini bahwa ketika matahari setinggi tombak itu jarak terbitnya matahari 15 menit. Contohnya nih, matahari mulai terbit nih. 15 menit, nah di situ waktu syuruk. Apa yang kita lakukan? Salat sunnah. Ya. Salat sunnah 2 rakaat. Bisa juga atau bahasa kita salat duha. Ya, mungkin jamnya agak lebih naik lagi salat duha. Apa nilai pahalanya salat sunnah di waktu ini? Di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, masuk lagi hadis riwayat Tabrani, man shalla salat as-subhi fi masjid jama'at, ya, yathbutu fihi hatta yusalli subhat ad-duha kana ka ajri hajj au mu'tamirin tamma hajjatuhu wa umratuhu. Dari Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam diri di masjid sampai melaksanakan salat sunnah duha, maka ia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh, ini masuk kategori sahih li ghairihi, ya, oleh Syekh Albani rahimahullah. Subhanallah, ibadahnya dinilai ka ajri hajjatin wa umrah, seperti ibadah haji dan umrah. Subhanallah. Padahal, ya, salat duha atau salat yang lainnya pada saat sudah 15 menit terbitnya matahari. Ini kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Subhanallah. Mau kapan lagi kita dapatkan hal-hal yang seperti ini? Ya, apalagi di tempat yang mulia. Nilainya seperti haji ataupun umrah. Subhanallah. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Kalau kita berbicara tentang bermajelis, itu sebuah kewajiban buat kita. Ya. Dengan menghadiri majelis ilmu, yang majelis ilmu itu bisa bermanfaat buat kita, nanti akan merubah karakter kita sendiri. Yang tadinya kurang baik menjadi baik. Ya. Kemudian di majelis-majelis ilmu itu kita bisa mendapatkan pensyarahan-pensyarahan atau penerangan-penerangan tentang kaidah-kaidah dalam agama kita. Dan di sana itu banyak kajian-kajian majelis-majelis ilmu. Salah satunya abangan kelas kita, ya, orang Riau, Dr. Ariful Bahri. Ya, beliau itu sampai sekarang mengisi di Masjid Nabawi di pintu 19. Jadi kalau pemirsa nanti tanya sama orang yang di sana, mungkin tanya aja. Beliau itu ngajarnya di bagian belakang Masjid Nabawi. Kan depan kan bahasa kita tempat imam. Kemudian di sampingnya itu ada raudhah, kemudian ada makam Nabi, kemudian 2 sahabat. Nah, di belakang itu, di belakang bagian belakang di pintu 19, 17, 18, 20, 21, 22, 23 dan lain sebagainya. Di pintu 19 antara 19 sampai 20, 21, di sana ada kajian salah satu abangan kelas kita yang alumni Madinah juga. Yang Dr. Ariful Bahri, kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Nah, manfaatkan. Ya. Manfaatkan mendengarkan kajian itu. Bukan orang sembarangan yang mengisi di sana, pemirsa, ya. Dan pula nanti dibilang, "Oh, mentang kuliah di sana." Kan banyak orang sekarang yang lebih banyak seuzonnya kepada orang daripada husnuzonnya. Dia aja nggak bisa menyampaikan kajian di sana. Ini udah oh, itu mentang kuliah di sana. Auzubillah min dzalik. Ada aja orang-orang seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita bukan orang seperti itu. Nah, di sana itu memang betul-betul dites, diseleksi. Mana pula mencabut-cabut seperti itu. Dan memang sepengetahuan kita luar biasa, beliau
orangnya pintar, gigihnya luar biasa, ya, semangatnya dalam menuntut ilmu juga luar biasa, dan rutinitasnya untuk mengejar ilmu itu mendatangi para masyayikh-masyayikh itu luar biasa. Tapi pemirsa, ya itu tadi menghadiri majelis ilmu di 2 kota suci itu. Usahakan ya agar lebih bermanfaat ibadah yang kita lakukan. Kemudian apa lagi? Ya insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, masih ada perlu sedikit yang kita sampaikan, ya, bagaimana nilai pahala yang Allah berikan kepada orang yang mendengarkan kajian majelis ilmu di sana. Di dalam sebuah hadis masih diriwayatkan Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan, untuk demi kebaikan, atau mengajarkan kebaikan tersebut, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Atau ya Syekh Albani juga menjelaskan dalam sebuah kitab Sahihut Targhib wa Tarhib nomor 86, menyatakan sanad hadis ini adalah hasan sahih. Hasan sahih itu maf'ulun bihi, atau bahasa kita dikerjakan, bisa kita laksanakan dalam aspek ibadah. Subhanallah. Ya, itu nilai pahalanya pemirsa yang Allah muliakan. Kita tidak dapat ilmunya saja, duduk saja itu bernilai seperti ini. Kenapa? Karena memang dalam sebuah hadis dikatakan, ya, duduk saja para malaikat itu sedang mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Subhanallah. Hafathumul malaikah. Mengepakkan sayap. Untuk apa? Untuk melindungi dan memberikan keberkahan kepada mereka. Subhanallah. Kemudian, ya, yang selanjutnya adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Jadi, memang hal-hal yang 3 ini memang sering kita lakukan di luar sholat di masjid 2 kota suci ini. Tapi di tempat ini itu luar biasanya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usahakan pada saat berzikir itu tahmid, takbir, kan, kemudian tasbih, itu betul-betul khusyuk kita. Subhanallah, subhanallah. Itu kan? Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kok bisa tancapkan tuh takbir itu ke dalam hati kita. Kemudian takbirnya, tadi tahmidnya, takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbarengan lisan itu dengan hati, maka nikmatnya berzikir itu akan kita dapatkan. Pemirsa yang Allah muliakan. Ya. Kita bacakan hadisnya. Kebetulan hadisnya ini, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam hadis dikatakan bahwa ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Umdatul Ahkam juga ada ini, ya. Yang punya kitab Umdatul Ahkam juga ada ini. Mereka berkata, orang miskin ini berkata kepada Nabi, orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, kata orang miskin. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun, mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad, dan bersedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, menyampaikan kepada orang ini, kan tadi iri nih, orang miskin tadi iri dalam beribadah, subhanallah. Ya, mereka bilang, wahai Nabi, mereka luar biasa kali.
mereka punya harta banyak, bisa bersedekah, bisa mereka gunakan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan kami nggak punya, kami orang miskin. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Mau kalian aku sampaikan sesuatu yang bisa mendapatkan nilai yang tinggi juga di sisi Allah seperti orang-orang kaya itu? Apa kata Nabi? Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian? Artinya bisa terkejar orang-orang kaya tadi. Dan dengannya dapat terdepan dari orang-orang yang setelah kalian. Artinya bisa sama. Apa itu? Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian. Jadi sejajar antara orang kaya dan orang miskin tadi. Apa yang bisa dilakukan? Ya, kecuali orang-orang yang mereka melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bisa bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Subhanallah. Ya, luar biasa. Sama. Jadi orang kaya yang di sana, orang miskin yang di sana, pada saat melakukan tahmid, tasbih dan takbir ini sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan ibadah-ibadah yang terbaik ya di dua kota suci ini adalah usahakan ya pada saat kita mau beribadah di sana, usahakan kalau memang punya niat yang besar, kemudian punya finansial yang cukup, maka beribadahlah di sana pada waktu bulan Ramadan. Oke ya, beribadah pada waktu bulan Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Yang diriwayatkan Imam Muslim, jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu. Karena umroh di bulan Ramadan senilai dengan haji. Nah, jadi meskipun secara makna yang tersirat dalam hadis ini fihi khilaf bainal ulama. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nilai haji mereka memang nilai umrah mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan yang dikatakan oleh Nabi seperti haji nilai pahalanya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya iya, nilai pahalanya seperti haji, mereka melakukan haji dengan sempurna. Ada yang mengatakan tidak, tetap haji yang lebih besar nilainya daripada umroh tadi, walaupun sekalipun umroh di bulan Ramadan. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, ya, itu tadi amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan ya pada saat kita berada di dua kota suci Mekah dan Madinah. Terima kasih pemirsa yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya, sehingga bisa menjadi kebermanfaatan pada saat kita di sana. Nilai ibadah kita besar di sisi Allah karena kita sudah mengeluarkan uang banyak ya, menggerakkan seluruh harta kita, kemudian tubuh kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita pada saat kita sudah berumroh ataupun berhaji, kemudian Allah maafkan kesalahan kita dan Allah berikan kesempatan untuk bisa berangkat haji dan umroh lagi. Terima kasih. Baik, mohon maaf atas kesalahan kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.